mengesahkan diri. Jadi membuat satu buah gerakan. Sekarang ini kan sekolah-sekolah sudah sangat individualis, ya, mencetak anak-anak yang sangat individualis. Nah, di sini anak-anak termasuk bagaimana tidak diberikannya pelajaran terhadap mengelola pendidikan tentang pemulihan alam, ya, tentang tidak diajarkan bagaimana menahan banjir, tidak diajarkan bagaimana membuang sampah pada tempatnya, tidak diajarkan pada bagaimana belajar tentang kearifan lokal, ya, itu tidak diajarkan. Benar nggak, Bu? Apalagi diajarkan tentang bagaimana bahwa satu tanaman ini itu ditumbuhkan oleh satu buah keyakinan terhadap diri kita dan keyakinan yang sedang menumbuhkannya, yaitu kepada Tuhan, ya. Nah, ini didekatkan spiritualitasnya, bahwa spiritualitas daripada pesantren Atorik ini adalah yang pertama. Tapi pesantren tidak tinggal pesantren kemudian membaca kitab saja, dia juga harus mempraktekannya. Bagaimana ketika di dalam tanah begitu banyak makhluk-makhluk, ya ibu-ibu, termasuk di dalam tanah begitu banyak makhluk-makhluk, ada mikroba, dan ibu-ibu tidak sadar, ya, tidak sadar bahwa di dalam tanah itu ada mikroba, ada sebuah kehidupan yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman keren seperti yang dilihat di sekitar ibu-ibu itu tidak disadari. Nah, pelajaran pertama dari pesantren Atorik itu, ya, bahwa ada kehidupan bukan saja di atas tanah, tetapi di dalam tanah juga ada kehidupan, yaitu mikroba-mikroba yang menumbuhkan pohon-pohon ini. Itu didekatkan spiritualitasnya kepada anak-anak, ya, kepada kami kepada kami juga dan kepada rombongan belajar, hingga kami begitu sangat menghargai kehidupan di dalam tanah. Makanya pesantren Atorik tidak menggunakan pupuk pestisida, ya. Mikroba itu, kehidupan itu ditumbuhkan, kehidupan di dalam tanah itu ditumbuhkan agar tumbuhannya, tanamannya subur, ya. Seandainya ibu-ibu ingat, kalau tanah-tanah ini diberikan pupuk, masih ingat struktur tanahnya, pupuk urea, pupuk pestisida, itu selalu tanahnya kering. Ingat nggak siapa dari Minti Makmur? Ibu, tanah Minti Makmur itu menjadi sangat kering sekali. Kenapa? Karena satu, sudah dirubah menjadi sawit, dan sawit setiap minggu sekali harus diberikan urea. Masih ingat, kalau sudah kering, debunya di mana-mana. Padahal itu tanahnya sangat bagus sekali, ya. Nah, kita itu memberikan pendidikan seperti itu kepada anak-anaknya. Tanah itu dihidupkan, tanah itu dibiarkan secara alami, sebisa mungkin tidak dicangkul. Seperti sawah-sawah kami, ini sawah kami, ya. Sawah kami sampai di sana. Dari sini ke sana, ya. Cuma 4.500 meter persegi. 4.500 meter persegi, jadi tidak lebih dari setengah hektar, ya. Kemudian ada beberapa zona. Kita sedang berada di zonanya seed saving area. Jadi ini sedang ditanam untuk menyimpan benih, tetapi si sayurnya akan dimakan juga. Satu, zona seed saving area. Yang kedua, zona sawah, ya, zona sawah. Yang ketiga, zona ternak-ternak itu, ternak ikan, ternak domba, ternak ayam. Kemudian zona pohon-pohon, karena kita juga membutuhkan udara yang bersih. Jadi ketika ibu-ibu masuk ke sini, kenapa berasa dingin banget? Karena tumbuhan-tumbuhannya itu memang ditumbuhkan. Usia dari tumbuhan ini tidak lebih dari 8 tahun, ya. Dan untuk mendapatkan pohon-pohon yang cepat tumbuh itu, kami menggunakan pohon-pohon lokal. Tidak, kita ini kan selalu berkata yang luar itu keren, tapi kalau kami justru yang lokal yang lebih keren. Satu, dia cepat tumbuhnya, yang lokal. Yang kedua, dia tidak harus dirawat, ya. Dan yang ketiga, dia beradaptasi dengan lingkungan sudah sangat lama sekali. Jadi dia tidak membutuhkan perhatian
sayuran-sayuran ini berada di seed saving area. Kenapa Teh Nisa didekatkan dengan rumah? Karena semua anak-anak pesantren Atorik ini di sini tidak dijauhkan dari sumber makanannya, tidak harus ke warung, tapi dari dapur tinggal metik serai, ya, tinggal metik serawung, tinggal metik terong, tinggal metik cabai. Ini belum besar ya Bu ya, tapi ini baru panen, cabainya masih banyak di sana di pinggir gitu ya. Kita tidak membutuhkan banyak tanaman. Kita hanya membutuhkan, kalau tomat tidak lebih dari 10 tanaman atau 20 tanaman. Ya. Kalau serai enggak pakai kecap. Enggak pakai kecap sayang. Tanaman ini semua berfungsi ganda. Kenapa Teh Nisa acak-acakan tanamannya? Kok kebunnya acak-acakan, nggak keren-keren amat gitu ya? Tapi coba Ibu lihat keanekaragaman tanamannya. Kami juga menyebut kebun ini adalah kebun acak kadu. Acak kadu itu apa? Acak-acakan. Karena kalau tersusun rapi, ular-ular takut juga datang. Ya. Kenapa? Ular-ular kami butuhkan untuk menyeimbangkan padi di sawah. Karena kami tidak menggunakan racun. Jadi si ekosistem kebun ini harus seimbang. Tetapi dengan acak kadut ini juga, dengan banyak sekali tanaman, nutrisi kita lebih banyak dibandingkan yang satu. Bayangkan kalau tanaman kita rapi cuma satu kentang, kita hanya makannya kentang. Bayangkan kalau kita tanamannya cuma 2, wortel dengan kentang, kita cuma makannya wortel dan kentang. Coba kalau hari ini makannya, dan ibu-ibu tahu konsumsi makanan ibu-ibu itu sayurnya 1 kangkung lagi, besok wortel lagi, besok lagi tahu lagi. Kalau kami bisa berubah-ubah, hari ini kenikir, besok nanti siang sawi, nanti malam bayam rambat. Berapa nutrisi yang diserap oleh tubuh kita, ya. Nah, ini didekatkan kepada rumah. Kenapa? Berfungsi ganda. 1, selain mendekatkan kepada anak-anak, juga dia untuk memperkuat. Kenapa banyak ya? Kenapa banyak? Seperti serai, seperti serawung ini untuk menyeimbangkan ekosistem. Salah satunya adalah hama, nyamuk, ya. Nyamuk ini bunga-bunga kenikir juga begitu, ya. Mari kita lewat sini. Pandan bagus untuk badan kita, ya. Dia diminum untuk daya tahan tubuh kita, bukan hanya untuk pewangi. Jadi setiap ketika anak-anak pergi mau bikin teh, semua tersedia. Ada teh daun jeruk, ada teh ada teh pandan, ada teh telapu. Kalau kita tanamannya cuma kentang lagi, ya. Maka dari itu ibu-ibu terdapat ibu-ibu kena diabetes, ibu-ibu kena tekanan darah tinggi. Karena apa? Makanannya itu lagi. Ya, tidak ada. Jadi semua tumbuhan di sini adalah makanan. Sejengkal dari dinding rumah kami itu adalah semua makanan. Anak-anak bisa makan markisa, ya. Ada jambu, ada ada tomat cherry, ada cherry monyet ini, ya, cermot. Bayangkan satu hari anak-anak, semua tumbuhan ini bernutrisi beda, ya. Semua tumbuhan ini bernutrisi beda. Nah, nutrisi ini yang dibutuhkan oleh anak-anak supaya kuat. Makanya pesantren Atorik anak-anak santrinya tidak budugan. Karena biasanya santri-santri itu ketika masuk pesantren pasti budugan. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya rendah. Makannya itu lagi. Kalau nggak tahu, tempe ayam, balik lagi ke tahu. Ya, kalau kami tidak, buah-buahan aja macam-macam. Bisa tadi pagi-pagi sebelum sekolah mereka ngambil dulu cermot yang dekat rumah, tinggal ambil ya. Cermot ini. Nih yang ada buah-buah. Markisa paling kecil. Jenis markisa paling kecil. Dalamnya dibuka itu kuning. Kalau yang matang itu kuning. Ibu-ibu boleh bawa benihnya ya. Nanti tinggal ambil. Rumput, Pak, kalau dengan kita rumput.
Pucuknya juga makanan, bisa di sayur. Ya, ya. Besok dia makan markisa, besok makan ceri, besok makan jambu. Minumannya apa? Umi sakit ini tidak harus dikasih obat, tidak langsung harus dibawa kemana? Ke dokter. Di sini ada teh daun pandan, ada teh jeruk, Kang Loban, ada teh jeruk, ada apa? Ada telang ungu, ada apalagi serainya juga bisa diminum. Ya nanti kita minum serai. Baik ibu-ibu.